Bab 21. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, siapa yang kau bilang mengirim yang palsu? Su Mei langsung menunjuk hidung Yang Xuan dan berkata, kau sudah menjelaskannya hari ini. Siapa yang mengirim yang palsu? Yang Xuan berkata pelan, aku tidak ingin merusaknya. Kau harus berdiri sendiri. Baiklah, aku akan memberitahumu dengan jujur. Cordyceps darah merahmu palsu dan sama sekali tidak berharga. Dasar kentut, Su Mei berkata dengan marah, kenapa kau bilang itu palsu? Jelas-jelas kau enggan memberikannya padamu, tetapi sekarang kau malah menuduhku secara salah. Jika kau tidak menjelaskannya hari ini, aku tidak mempermainkanmu. Sederhana saja, Yang Xuan berkata, Cordyceps darah merah juga sejenis Cordyceps. Tubuh parasit hanya hidup di bangkai hewan, dan di lingkungan yang keras, bertahun-tahun diserap, menjadi inti sari tubuh. Jadi warna Cordyceps darah merah adalah merah darah. Warna Cordyceps milikmu jelas salah. Warnanya jauh lebih redup daripada warna darah. Warnanya lebih seperti pewarna buatan. Selain itu, ini juga merupakan cacat yang jelas. Cordyceps darah merah memang yang terbaik, tetapi pertumbuhannya sangat lambat, bahkan jauh lebih lambat daripada Cordyceps biasa. Jika benar-benar Cordyceps darah merah sebesar kotakmu, apalagi 500.000, kamu tidak dapat membelinya bahkan jika kamu memegang 50 juta. Sua, begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Su Mei. Sunan di satu sisi juga bertanya-tanya, kapan orang ini mengetahui pengetahuan ini? Kamu memuntahkan darah. Sunan sangat marah sehingga urat-urat di dahinya pecah dan berteriak, jangan mengarang cerita di sini. Hanya karena kamu orang desa tahu Cordyceps. Aku pikir kamu mengarangnya untuk memfitnahku. Baiklah, aku akan membuktikannya padamu. Yang Xuan menuangkan segelas air, berjalan mendekat dan mengambil apa yang disebut Cordyceps darah merah dan melemparkannya ke dalam cangkir. Apa yang kamu lakukan? Su Mei berseru, apa kau sanggup membayar kerusakannya? Sebelum dia selesai berbicara, apa yang disebut Cordyceps darah merah tiba-tiba berubah di dalam cangkir. Begitu terkena air, warnanya mulai mengelupas, lalu perlahan larut. Seluruh gelas berisi air itu basah kuyup dan berubah menjadi merah seperti cat. Yang Xuan menemukan sepasang sumpit dan mengambil benda-benda di dalamnya. Semua orang menatap dan tercengang. Setelah benda itu basah kuyup, benda itu menunjukkan wujud aslinya. Di mana Cordyceps darah merah? Itu jelas merupakan bagian kecil dari akar tanaman biasa. Sekarang kau tahu itu palsu. Yang Xuansun melemparkan benda itu ke atas meja. Wajah Su Mei membiru dan pucat, dan bahunya sedikit gemetar. Meskipun itu palsu, itu juga niat Nona Su Mei. Saat ini, nenek itu tiba-tiba berkata, ayo, simpan saja benda ini. Ini adalah hati Nona Su Mei untukku. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalimat ini jelas-jelas mendukung Su Mei, tetapi juga menyiratkan bahwa Sunan dan Yang Xuan tidak membawa hadiah. Yah, meskipun aku ditipu, aku membeli barang palsu dengan ratusan ribu kata, tetapi kamu tidak membawa apa-apa. Apakah kamu akan memberikan udara sebagai hadiah untuk nenek? Dengan dukungan wanita tua itu, Su Mei segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Seperti yang aku katakan, hadiah murah hati kita akan segera tiba. Yang Xuan berkata dengan lemah. Sekarang, berapa lama lagi? Itu tidak akan bertahan selamanya. Su Mei mencibir. Yang Xuan melihat jam, paling lama 10 menit. Baiklah, apa yang akan kamu lakukan jika hadiahnya tidak tiba dalam 10 menit? Su Mei marah. Tentu saja dia tidak percaya Yang Xuan bisa menyiapkan hadiah yang murah hati. Sebelum Yang Xuan bisa berbicara, Su Mei menunjuk ke sepatu hak tingginya dan berkata, jika kamu tidak bisa mendapatkan hadiah murah hati yang kamu katakan dalam 10 menit, berlututlah dan jilati sepatuku. Beranikah kamu berjanji? Yang Xuan merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Mengapa orang-orang ini suka membiarkan orang menjilati sepatu mereka? Yang Xuan, lupakan saja. Sunan sangat gugup hingga menyeret pakaian Yang Xuan. Dia tahu lebih banyak tentang Yang Xuan. Dari mana dia punya uang untuk menyiapkan hadiah yang murah hati? Baiklah, aku janji. Namun tanpa diduga, Yang Xuan menjawab, bagaimana menurutmu jika hadiah itu datang dalam waktu 10 menit? Hehe. Jika kamu benar-benar melihat hadiah yang murah hati, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Su Mei meremehkan. Dia pikir itu hanya gertakan Yang Xuan. Baiklah,
Ini kesepakatan. Taruhan kedua orang itu mendapat persetujuan diam-diam dari wanita tua itu. Tidak ada yang makan dengan sumpit dan menunggu dengan sabar saat itu. Satu demi satu menatap Yang Xuan dengan schadenfreude dan sarkasme, berpikir bahwa jika hadiah yang murah hati itu tidak datang nanti, apa yang akan dia lakukan. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, 7 atau 8 menit berlalu. Su Mei sudah merasa bahwa dia menang. Dia dengan menantang meletakkan satu kaki di kursi dan melihat sepatu hak tinggi merah itu. Dia berkata, aku membeli sepatu hak tinggi ini seharga lebih dari 10.000. Aku hanya tidak tahu bagaimana rasanya, tetapi seseorang akan tahu sebentar lagi. Hahaha, yang lain tertawa, anjing, apakah kamu sangat bersemangat menjilati sepatu hak tinggi untuk saudari Su Mei? Ini adalah kehormatan besar untukmu. Sunan sangat cemas hingga dia hampir menangis. Meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap Yang Xuan, pihak lain itu adalah suaminya dalam arti hukum. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menonton hal yang memalukan seperti itu di depan begitu banyak orang. 10 detik terakhir, seseorang tiba-tiba memulai hitung mundur dan berkata, hitungan mundur menuju upacara menjilati sepatu dimulai, 10, 9, 8, 7. Hadiah ulang tahun. Tepat pada saat itu, sebuah suara dengan nada memanjang tiba-tiba datang dari pintu. Kemudian, seorang pria parubaya berpakaian Tionghoa masuk, diikuti oleh 7 atau 8 gadis Chongsam tinggi di belakangnya. Masing-masing dari 7 atau 8 gadis Chongsam memegang kotak kayu cendana merah yang dibungkus kain merah. Pria parubaya berpakaian Tionghoa itu tersenyum dan memberi hormat kepada wanita tua itu. Lang berkata, saya berharap wanita tua itu mendapatkan keberuntungan besar dan ulang tahun yang istimewa. Kemudian dia mulai melaporkan nama hadiahnya, Phoenix sedang terbang, sisir emas. Feng Huang Lai, jepit rambut Phoenix emas. Semoga beruntung, Sempoa Giok. Manfaatkan naga dan cocokkan dengan Phoenix, sepasang gelang emas. Bebek Mandarin bermain dengan teratai dan mangkuk serta sumpit emas. Setiap kali pria parubaya berpakaian Tionghoa itu melapor, seorang gadis Chongsam meletakkan nampan di depan Nyonya Su. Selamat atas umur panjang Nyonya Su. Setelah melaporkan daftar hadiah, pria parubaya itu membungkuk kepada wanita tua itu, lalu memberi isyarat dan berjalan keluar dengan beberapa gadis Chongsam tanpa ragu-ragu. Semua orang bodoh. Seluruh ruangan berkilauan, entah emas atau giok. Ada meja penuh. Meja ini penuh dengan emas dan giok. Dibandingkan dengan barang-barang ini, barang-barang yang baru saja mereka kirim seperti sampah. Yang Xuan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Nenek, ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan khusus oleh Sunan untukmu. Silakan ambil. Sua, mata semua orang beralih ke Sunan pada saat yang sama. Barang-barang ini benar-benar, darinya, Sunan, ini, wanita tua itu bertanggung jawab atas seluruh keluarga Su, dan dia bukan orang yang tidak pernah melihat uang, tetapi meja yang penuh dengan emas, perhiasan, dan giok ini tampaknya masih memiliki dampak yang besar. Sunan lebih bingung daripada siapapun saat ini. Melihat meja yang penuh dengan harta, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Nenek, Yang Xuan berkata sambil tersenyum, Sunan selalu mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah orang yang paling dihormati di hatinya, jadi hadiah ulang tahunmu tidak boleh sembarangan. Hadiah-hadiah ini telah dipersiapkan selama 2 atau 3 bulan, hanya untuk membuatmu bahagia, menantu perempuan, tidakkah kamu berpikir begitu? Yang Xuan dengan lembut menusuk Sunan dengan sikunya. Ah, ya, pada saat ini, Sunan sudah menunggangi harimau. Dia tahu betul bahwa emas, perhiasan, dan batu giok ini sama sekali tidak dikirim olehnya. Tetapi Yang Xuan mengatakan semuanya tentang itu, dan dia hanya bisa mengakuinya. Sunan punya hati, habiskan uang ini. Meskipun tidak ada senyum di wajah wanita tua itu, dia bisa melihat bahwa dia sangat bahagia dan berkata dengan samar, kemarilah dan duduk di sebelahku. Karena hadiah yang murah hati ini, Sunan langsung menjadi protagonis dari seluruh pesta ulang tahun. Sekelompok orang mulai menyenangkan dan menyanjung satu demi satu. Su Mei sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau, tetapi tidak mungkin. Wanita tua itu gila kerja. Di tengah-tengah pesta ulang tahun, dia mulai menyebutkan pekerjaannya. Pernahkah Anda mendengar bahwa grup Tiancheng baru-baru ini menginvestasikan sejumlah besar uang untuk melakukan beberapa proyek besar di utara kota? Tentu saja saya mendengarnya. Itu hal yang sangat besar. Ketika saya menyebutkan ini,
semua orang mulai berbicara. Saya mendengar bahwa investasi grup Tiancheng tidak sedikit. Sayangnya, jika saja saya bisa mendapatkan bulu dari mereka. Ayolah, berapa banyak perusahaan kelas 1 yang menerobos kepala mereka dan bahkan tidak dapat melihat orang lain, apalagi kita. Sekelompok orang putus asa. Bagaimanapun, grup Tiancheng jelas merupakan perusahaan terkemuka yang diakui di kota Nanjiang. Sepertiga dari pajak di kota Nanjiang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan grup Tiancheng, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan grup Tiancheng. Keluarga Su hanya dapat dianggap sebagai kelas 2 di Nanjiang. Tidak mungkin bekerja sama dengan orang lain. Nenek, saya punya proposal. Pada saat ini, Su Mei tiba-tiba berdiri dan berkata, saya pikir kita bisa mengirim seseorang untuk mencoba. Bagaimanapun, bahkan jika kita gagal, kita tidak akan rugi. Tetapi bagaimana jika itu terjadi? Sambil berbicara, mata Su Mei terus melirik Sunan. Jelas bahwa dia mulai menggerakkan pikirannya lagi. Wanita tua itu merenung sejenak dan berkata, itu masuk akal, tetapi siapa yang harus dikirim? Begitu mereka mengatakan ini, semua orang segera menundukkan kepala karena takut menugaskan tugas kepada mereka. Aturan keluarga Su selalu sangat ketat. Tidak peduli apa yang tidak dilakukan dengan baik, mereka harus dihukum berat. Jika Anda dapat menyentuh apapun, tetapi kerjasama dengan grup Tiancheng hanyalah ilusi. Tidak ada yang mau menyentuh nasib buruk ini. Nenek, saya sarankan agar Sunan pergi. Su Mei tiba-tiba berkata, kemampuan Sunan di perusahaan sudah jelas bagi semua orang. Paling tepat untuk berbicara tentang kerjasama dengan syaratnya. Tapi, Sunan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia baru saja akan membela diri, tetapi dia disela oleh Su Mei. Sunan, jangan menolak. Bukankah kamu mengatakan bahwa nenek adalah orang yang paling kamu hormati? Bekerja sama dengan grup Tiancheng juga merupakan keinginan nenek. Itu hanya untuk nenek. Apa, pentingnya jika kamu mencoba? Aku, Sunan terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Su Mei akan melakukannya. Sunan, apa maksudmu? Wanita tua itu menatap Sunan. Meskipun dia bertanya, arti dari tatapan dan nada itu sangat jelas. Dia hanya ingin Sunan pergi. Nenek, aku, Sunan sangat cemas hingga dia menggertakkan giginya. Jika ada hal lain, dia tidak akan takut betapa sulitnya hal itu demi keluarga Su. Namun, tidak mungkin untuk berbicara tentang kerjasama dengan grup Tiancheng. Apa yang baru saja kamu katakan itu salah. Su Mei menyela, karena kamu selalu mengatakan bahwa kamu menghormati nenek, apa salahnya melakukan sesuatu untuk nenek dan seluruh keluarga Su. Ketika Sunan sedang bingung, Yang Xuan di sebelahnya tiba-tiba tersenyum pada wanita tua itu, nenek. Karena kerjasama ini sangat penting bagi keluarga Su, Sunan pasti tidak keberatan dengan pekerjaan ini, dan akan melakukannya untukmu. Orang ini gila. Mendengar kata-kata Yang Xuan yang tiba-tiba, hati Sunan tiba-tiba menegang. Jika begitu banyak orang tidak hadir, dia akan marah saat itu juga. Bagus. Su Mei melihat kesempatan itu dan buru-buru berkata, semua orang ada di sini hari ini. Karena Sunan setuju, tugas tersebut akan secara resmi diberikan kepada Sunan. Namun, beberapa kata masih harus diucapkan di depan. Semua orang tahu aturan keluarga Su. Jika kerjasama tidak dapat didiskusikan, apa yang harus dilakukan saat itu? Melihat mulut Nyonya Su yang sudah tua, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Su Mei buru-buru berkata, nenek, semuanya berjalan sesuai aturan. Ketulusan Sunan sangat berharga, tetapi aturan keluarga Su tidak boleh buruk. Nyonya Su merenung sejenak dan berkata, baiklah, sekarang saya secara resmi mendelegasikan tugas ini kepada Sunan. Keluarga Su memiliki hadiah dan hukuman yang jelas. Jika mereka menjadi orang yang berjasa, tetapi jika mereka gagal, bagaimana cara menghukum mereka sesuai dengan aturan? Sunan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Hati Sunan seperti mati, tetapi semuanya telah berkembang ke titik ini. Dia tidak punya pilihan selain mendesah pelan, nenek, aku akan berusaha sebaik mungkin. Masalah itu sudah beres, karena besok ada pekerjaan. Wanita tua itu melihat jam dan melambaikan tangan, hari ini hampir tiba. Semuanya sudah selesai. Tunggu, pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba membuka mulutnya. Semua orang mengalihkan pandangan dan bertanya-tanya apa yang dilakukan orang ini lagi. Apa, mau kembali? Su Mei mencibir, kamu baru saja berjanji pada diri sendiri.
Aku tidak memaksamu. Aturan keluarga Su ada di sini. Jika kamu mengatakan sesuatu, tuangkan airnya. Aku tidak membicarakan itu. Yang Xuan berkata dengan tenang, kita tahu apa yang harus dilakukan ketika kita berbicara tentang kerjasama dengan grup Tiancheng, tetapi apakah kamu melupakan sesuatu hari ini? Su Mei tertegun. Ada apa? Yang Xuan Chao melirik tumpukan emas, perak, dan perhiasan di atas meja. Aku baru saja mengatakan bahwa jika seseorang mengirim hadiah ulang tahun, bahkan jika kamu kalah, biarkan aku yang mengurusnya. Begitu mereka mengatakan ini, mata orang-orang segera beralih ke Su Mei, dan kemudian mereka ingat bahwa ada janggut seperti itu. Itu tidak penting. Kamu serius, kan? Su Mei melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, sudah larut malam. Semua orang sudah bubar. Aku tidak berminat untuk berbicara denganmu. Kemudian dia mengambil tasnya dan pergi. Berhenti. Yang Xuan melesat ke sisi lain dengan langkah cepat. Kedua matanya menatap ke sisi lain dan berkata dengan tenang, apa yang baru saja kamu katakan? Aturan keluarga Su ada di sini. Jika kamu mengatakan sesuatu, ada apa? Sekarang apakah kamu ingin menantang aturan ini? Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke wanita tua itu, Nenek, jika aturan keluarga Su dapat diubah sesuka hati, aku tidak mengatakan itu. Berhenti bicara, Sunan buru-buru maju dan menyeret Yang Xuan. Namun, Yang Xuan tidak mendengarkannya kali ini, tetapi mengedipkan mata padanya dengan tenang. Wanita tua itu tampak sedikit malu. Dia membuka mulutnya dan akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, Su Mei, aku bersedia mengakui kekalahan. Tapi, Su Mei sedang terburu-buru, tetapi dia tidak berani menentang wanita tua itu. Dia berkata dengan dingin kepada Yang Xuan, kalau begitu, katakan apa yang ingin kau katakan. Aku di sini, lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Yang Xuan menyentuh hidungnya dengan lembut dan tiba-tiba mengambil secangkir teh dan menyiramkannya ke wajah Su Mei. Ah, Su Mei berteriak, kau pecundang, aku akan membunuhmu. Yang Xuan mendorong Su Mei beberapa meter ke belakang dan berkata dengan dingin, ini harga kekalahan. Jika kau ingin membenci aturan keluarga Su dan membalas dendam padaku, kau dipersilakan kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia menarik tangan Sunan dan berjalan menuju pintu. Kembali ke rumah, Sunan tampak lelah dan bersandar lemah di sofa. Yang Xuan memutar handuk panas dan menyerahkannya. Sunan tidak meraihnya. Maaf membuatmu marah lagi. Yang Xuan tersenyum canggung. Itu bukan urusanmu. Sunan perlahan menoleh, menatap Yang Xuan dan mendesah. Aku tahu apa yang kau lakukan hari ini adalah untukku. Aku sangat tersentuh, tetapi itu agak terlalu berlebihan. Pernahkah kau berpikir bahwa penguasa utama dari hadiah-hadiah itu akan muncul cepat atau lambat hari ini? Bagaimana kau bisa membiarkanku turun dari panggung saat itu? Sunan sama sekali tidak percaya bahwa hadiah-hadiah itu disiapkan oleh Yang Xuan dan mengira itu hanya kebetulan. Yang Xuan menggaruk kepalanya. Kurasa tidak, mungkin seseorang benar-benar mengirim hadiah-hadiah itu kepada nenek atas namamu. Jika tidak, tidak ada alasan untuk tidak muncul untuk hadiah yang begitu berharga. Sunan mendesah pelan, lalu melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatirkan ini dulu. Yang paling kukhawatirkan sekarang adalah akan berbicara tentang kerjasama dengan grup Tiancheng besok. Aku tidak punya cara dan tidak punya kontak. Bagaimana aku bisa membicarakannya besok? Melihat ekspresi pihak lain, Yang Xuan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, maaf, aku sangat bersemangat tadi sehingga aku berjanji padamu tanpa meminta pendapatmu. Itu bukan urusanmu. Sunan menghela napas panjang, kata-kata itu sudah terucap. Jika kau berjanji atau tidak, pada akhirnya itu akan menimpaku. Ah, lupakan saja, aku tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukanku lagi. Jangan terlalu tidak yakin. Yang Xuan mengangkat alisnya dan berkata, hal-hal belum sampai pada tahap itu. Bagaimana kau tahu kau akan gagal besok? Mungkin itu akan dilakukan. Sunan tersenyum pahit. Tidak masalah apakah aku memiliki kepercayaan diri atau tidak. Itu tidak mungkin. Mungkin aku bahkan tidak bisa masuk besok. Tidak, Yang Xuan berkata, kalau tidak, mari kita bertaruh. Aku yakin kau bisa menang besok. Jika itu dilakukan, aku akan memikirkannya. Cium aku saja. Kamu, dengarkan aku dulu. Tanpa menunggu pihak lain berbicara, Yang Xuan Lian buru-buru berkata, bukankah kamu juga mengatakan bahwa itu sangat sulit? Jika kamu tidak berani bertaruh, itu membuktikan bahwa kamu masih percaya diri.
Selain itu, bahkan jika itu dilakukan besok, kamu tidak akan menderita kerugian jika kamu menciumku. Bagaimanapun, kita adalah suami istri, tidakkah kamu berpikir begitu? Sunan melihat penampilan pria ini yang fasih. Aku tidak tahu mengapa, dia sedikit santai. Aku selalu berpikir kamu salah 2 hari ini. Aku mulai fasih. Oke, jika kita benar-benar bisa berbicara besok, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Siang hari berikutnya, Sunan bersandar di sofa dengan cemberut. Apakah kamu lapar? Apa yang ingin kamu makan? Aku akan memasak untukmu. Yang Xuan menatap Sunan dan tersenyum. Sunan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku tidak berselera makan. Aku masih tidak percaya diri untuk berbicara dengan pihak itu. Aku tidak mengenal siapapun di sana. Mungkin aku bahkan tidak bisa memasuki gerbang. Apa yang harus kulakukan? Yang Xuan tersenyum dan menyerahkan secangkir air panas. Tenang saja, ini bukan masalah besar. Pergi dan cobalah. Mungkin keadaan akan membaik. Melihat keraguan Sunan, Yang Xuan saling menepuk bahu. Percayalah padaku, santai saja. Aku menunggumu untuk membicarakannya dan menciumku. Sunan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ekspresi Yang Xuan yang tersenyum. Dia tidak tahu mengapa, dia merasakan rasa yakin tanpa alasan. Baiklah, bisakah kamu pergi denganku nanti? Aku masih sedikit takut, kata Sunan. Yang Xuan berkata dengan dingin sambil tersenyum, tentu saja, tetapi kamu harus pergi setelah makan siang. Kamu tidak bisa pergi tanpa makan malam. Kamu istirahat dulu di sini. Aku akan memasak untukmu sekarang. Mereka makan siang dan pergi keluar. Dalam perjalanan, Yang Xuan sengaja mengemudikan mobil dengan sangat stabil. Sunan duduk di kursi penumpang dan mengulanginya pada kertas naskah yang telah dipersiapkan dengan saksama. Apa yang ditulisnya di sana adalah apa yang ingin dikatakannya nanti. Yang Xuan juga tidak mengganggunya. Ia langsung menyetir ke lantai bawah gedung Tiancheng dan tersenyum pada Sunan, masuklah, aku akan menunggumu di mobil. Melihat Sunan, ia masih tampak sedikit gugup. Yang Xuan mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Percayalah, aku menunggumu menciumku nanti. Sunan memohon sebentar, menggertakkan giginya, menyilangkan hatinya, membuka pintu dan keluar. Yang Xuan juga segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Sunan berjalan ke gerbang grup Tiancheng. Ia ragu-ragu apakah akan masuk atau tidak. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria bertubuh tinggi dan mengenakan setelan Zhongshan datang ke sini sambil tersenyum. Halo, ada yang bisa saya bantu? Sunan tertegun dan buru-buru berkata, halo, nama saya Sunan, saya perwakilan dari kelompok Su. Saya ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bisa. Zhang Gaoping berkata sambil tersenyum, silakan ikuti saya. Kemudian dia membungkuk dan memberi isyarat untuk mengundang. Sunan tercengang. Dia terkejut dengan antusiasme dan kesopanan pihak lain, tetapi dia bergegas mengikuti pihak lain itu ke dalam. Ketika dia tiba di lift khusus di ruang dalam, Zhang Gaoping membuka lift dengan kartu khusus dan menekan lantai. Tidak ada percakapan di antara mereka selama seluruh proses. Sunan selalu merasa aneh di hatinya. Wajar saja jika resepsionisnya adalah wanita muda, tetapi mengapa resepsionis grup Tiancheng adalah pria parubaya? Di lantai atas, Zhang Gaoping menuntun Sunan ke ujung koridor. Sunan menjadi semakin gugup. Lantai atas semuanya adalah kantor manajemen senior, baik wakil presiden atau kepala eksekutif. Orang-orang ini tidak hanya bertemu dan melihat. Bagaimana mereka bisa begitu lancar? Nona Su, silakan masuk. Di ujung sebuah kantor, Zhang Gaoping membuka pintu dan dengan sopan memberi isyarat untuk mengundang Sunan. Sunan mendongak dan melirik sekte itu. Seluruh orang itu langsung membuka mulutnya karena terkejut, kantor presiden. Namun sebelum dia sempat bereaksi, Zhang Gaoping telah membimbingnya masuk ke dalam sambil tersenyum. Nona Su, silakan duduk. Zhang Gaoping meminta Sunan untuk duduk di sofa, menuangkan segelas air untuk. Pihak lain, tersenyum dan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk Nona Su kali ini? Sunan hanya merasa seluruh kepalanya pusing. Apakah dia sampai ke kantor presiden dengan begitu lancar? Namun dia berusaha tetap tenang dan berkata dengan sopan, permisi. Apakah orang yang bertanggung jawab ada di sini? Saya punya sesuatu untuk dibicarakan. Zhang Gaoping tersenyum dan menyerahkan kartu nama. Katakan saja apa yang Nona Su miliki. Nama saya Zhang Gaoping.
Saya Presiden Grup Tiancheng. Apa? Sunan sangat terkejut hingga air di cangkirnya hampir tumpah. Di depannya ada Zhang Gaoping, Presiden legendaris Grup Tiancheng. Mimpi, pasti mimpi. Sunan mencubit lengannya dengan keras. Sakit sekali. Halo, Tuan Zhang. Setelah beberapa saat tidak sadarkan diri, Sunan tidak bisa berpikir terlalu banyak. Ini adalah kantor Presiden Grup Tiancheng. Tidak semua orang bisa masuk, dan dia tidak meragukan identitas masing-masing, karena tidak ada yang berani berpura-pura menjadi Zhang Gaoping. Saya adalah perwakilan dari Grup Su. Saya mendengar bahwa Anda akan mengembangkan beberapa proyek di distrik utara baru-baru ini. Meskipun Grup Su kami kecil, itu juga merupakan perusahaan lama di kota Nanjiang. Itu selalu baik dalam hal kredibilitas dan reputasi, dan memiliki keunggulan unik kami sendiri. Sunan mulai berbicara tentang kata-katanya yang berulang kali dilatih di dalam mobil, dan kemudian mengeluarkan kontrak dari tas arsip. Ini adalah kontrak yang telah kami buat. Silakan lihat. Zhang Gaoping tidak berbicara dari awal hingga akhir. Dia hanya mendengarkan dengan wajah serius dan tersenyum. Dia mengambil kontrak dari Sunan. Setelah membalik beberapa halaman, dia berkata, kontrak ini tidak berfungsi. Bisakah saya mengubahnya? Tuan Zhang, Anda bebas. Jika Anda tidak puas, kami dapat menyerah. Sunan berkata dengan gembira. Mendengar ini, sepertinya ada sandiwara. Nona Su, tunggu sebentar. Zhang Gaoping segera mengetuk komputer dan segera mencetak 3 kontrak baru. Dia tersenyum dan menyerahkannya kepada Sunan, silakan lihat Nona Su. Sunan segera mengambil alih kontrak itu. Setelah memindai beberapa baris, pikirannya mulai tidak sadar lagi. Hampir semua persyaratan di atas ditujukan kepada kelompok Su. Di mana kerjasama, itu hanya kontrak pemberian uang. Jika Nona Su keberatan dengan kontrak ini, kita bisa membicarakannya. Zhang Gaoping tersenyum. Tidak, 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 tidak. Sunan merasa tersanjung dan hampir tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Saya sangat puas dengan kontrak ini, tapi... Hanya saja, Sunan sebenarnya ingin bertanya apakah Tiancheng Group memiliki dendam terhadap uang, atau apakah Zhang Gaoping jahat. Kontrak semacam itu pada dasarnya memberikan uang kepada Su Group. Jika tidak ada keberatan, mari kita tanda tangani kontraknya. Zhang Gaoping tersenyum. 10 menit kemudian, ketika Sunan berjalan keluar dari gerbang Tiancheng Group sambil memegang tas arsip, dia merasakan kakinya seperti menginjak kapas dan kepalanya pusing. Dia selalu merasa bahwa semua ini terlalu tidak benar. Pada saat yang sama, sebuah BMW seri 5 putih berhenti tidak jauh dari sana. Su Mei melihat jiwa yang hilang Sunan melalui jendela. Dia dengan cepat memotretnya dengan ponselnya dan mengirimkannya ke sebuah nomor sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu? Yang Xuan melihat Sunan keluar dan dengan cepat membuka pintu untuk menyambutnya. Sebelum Sunan selesai berbicara, Yang Xuan saling berpegangan tangan dan berjalan ke mobil, sambil tertawa, apa yang ingin kamu katakan di dalam mobil? Sunan tertegun di dalam mobil selama hampir 10 menit, dan kemudian perlahan pulih, sudah ditandatangani, Tiancheng Group menandatangani denganku. Yang Xuan tampak sangat acuh. Tak acuh, selamat, ayo pulang dulu dan aku akan memberimu makanan lezat untuk merayakannya. Sepanjang jalan, Sunan dalam suasana hati yang baik dan berdansa dengan Yang Xuan tentang pengalaman anehnya tadi, aku selalu merasa semua ini terlalu tidak benar. Apakah kamu pikir aku bermimpi? Apa yang kamu lakukan? Sebelum dia selesai, Yang Xuan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium wajah Sunan. Sunan hendak menyerang. Dia mendengar Yang Xuan tersenyum, bersedia berjudi dan mengakui kekalahan. Dasar brengsek, Sunan tersipu. Ini adalah pertama kalinya dia dicium oleh seorang pria ketika dia sudah setua ini. Meskipun pihak lain adalah suami nominalnya, betapa murni hubungan di antara mereka dalam 2 tahun terakhir. Hanya saja sebelumnya, ketika Yang Xuan sedikit lebih dekat dengannya, dia merasa sedikit sakit, tetapi sekarang dia diam-diam diserang dan dicium oleh pria ini. Bagaimana dia bisa merasa bahwa dia sama sekali tidak marah, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat. Jika kamu berani melakukan ini lagi di masa depan, aku akan cemas denganmu. Namun, gadis itu masih saja bersikap hati-hati dan membuat Sunan berpura-pura marah dan mengancam Yang Xuan. Yang Xuan mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, apa salahnya aku mencium menantu perempuanku, dan kau sudah kalah taruhan. Jangan khawatir, jika aku ingin menciumnya lagi di masa depan,
aku akan disetujui olehmu terlebih dahulu. Mendengar ini, Sunan tiba-tiba merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bagaimanapun, Yang Xuan juga adalah suami nominalnya. Wajar saja jika dia memiliki hubungan kulit dengan dirinya sendiri, tetapi dalam 2 tahun terakhir. Pada saat yang sama, ruangan pribadi di kedai teh. Hahaha, saudara, kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupa jalan kecil itu tadi. Dia seperti kehilangan jiwanya. Diperkirakan dia menyentuh hidungnya. Hahaha, Su Mei menutupi perutnya dan tertawa. Di sebelahnya duduk seorang pria muda berusia awal 30-an dengan kacamata kawat emas. Namanya Su Yuanzi. Dia adalah saudara laki-laki Su Mei. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Nanti, kita akan menyalakan api dan sepenuhnya menekan jalan kecil Sunan. Di masa depan, seluruh departemen bisnis akan menjadi dunia saudara-saudari kita. Pada saat itu, bukankah banyak uang akan masuk ke kantong kita? Mata Su Yuanzi bersinar dengan licik. Ketika wanita tua itu merayakan ulang tahunnya tadi malam, dia sedang dalam perjalanan bisnis. Ketika dia kembali pagi ini, dia memuji pekerjaan baik Su Mei. Meskipun Sunan tidak memiliki latar belakang dalam keluarga dan terisolasi, kemampuan kerjanya ada di sana dan selalu menduduki posisi Direktur Departemen Operasi kedua. Su Mei adalah Direktur Departemen Operasi pertama. Tentu saja, tidak perlu banyak bicara tentang minyak dan air di departemen bisnis. Sudah lama, kakak beradik itu berpikir tentang cara mengantongi seluruh departemen bisnis. Tidak seorang pun akan tahu kapan harus melakukan beberapa gerakan kecil, jadi mereka selalu menganggap Sunan sebagai duri di mata dan duri di daging. Kakak, jalan kecil itu mungkin sedang menangis sekarang. Aku akan meneleponnya dan merangsangnya, haha. Su Mei memancarkan kebencian di matanya dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor tersebut. Pada saat ini, Yang Xuan dan Sunan sedang dengan senang hati menyantap makan malam yang lezat. Telepon berdering. Mengapa Su Mei meneleponku saat ini? Sunan sedikit mengernyit. Yang Xuan tersenyum. Jika kamu percaya padaku, tekan tombol hands-free dan aku akan memberitahunya. Apa yang kamu inginkan, lakukan saja apa yang aku katakan. Yang Xuan tersenyum, mengambil telepon dari Sunan, menekan tombol hands-free dan menghubungkannya. Sunan, bagaimana dengan grup Tiancheng? Berapa banyak bagian penawaran yang telah kamu menangkan dengan kekuatanmu? Aku masih menunggu untuk minum anggur perayaanmu. Suara aneh Su Mei terdengar dari ujung telepon yang lain. Yang Xuan menjepit tenggorokannya dan berkata dengan suara yang sangat berat, namaku Yang Xuan. Maaf, Sunan sedang di kamar sekarang. Tidak nyaman untuk menjawab telepon. Di ujung telepon yang lain, Su Mei tertawa, itu pasti pembicaraan yang bagus. Haha, selamat untuk Sunan. Kalau begitu, katakan padanya bahwa nenek akan mengadakan pertemuan sementara di malam hari. Kamu bisa meminta Sunan datang tepat waktu dan melaporkan prestasinya kepada semua orang. Yang Xuan menghela napas berat, begitu ya. Setelah menutup telepon, menatap Sunan dengan wajah bingung, Yang Xuan tiba-tiba memancarkan kelicikan di matanya, ini disebut menahan diri dulu baru Yang. Wanita itu telah menekanmu selama bertahun-tahun. Mari kita beri dia pelajaran yang bagus malam ini. Sunan tertegun. Dia segera menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, kalian, kenapa kamu tidak menyadari bahwa kamu adalah pencuri ayam sebelumnya? Pukul 8 malam di ruang rapat grup Su. Nenek, kemampuan Sunan selalu bagus. Saya rasa dia bisa melakukannya hari ini. Sebelum Sunan tiba, Su Mei telah mengobarkan api untuk masalah ini. Secara nominal, dia membantu Sunan berbicara. Sebenarnya, dia menahan Sunan terlebih dahulu, sehingga wanita tua itu dapat memiliki harapan yang tinggi. Jika dia membuat celah nanti, dia akan kehilangan kesabarannya. Nyonya Su menghela nafas, tidak mudah untuk berbicara. Kita tidak dapat memasuki gerbang grup Tiancheng jika kita mau. Nenek, bukan itu yang kamu katakan. Su Yuanzi buru-buru berkata, meskipun memang ada celah antara keluarga Su dan Tiancheng, kita akan pergi ke Sunan kali ini. Kemampuan Sunan jelas bagi semua orang, dan dia tidak memiliki berita dari sore hingga sekarang. Saya rasa dia pasti mengetahuinya di dalam hatinya. Su Mei kemudian berkata, Nenek, jika saudari Sunan benar-benar berbicara kali ini, kamu harus memberinya hadiah. Dia harus menjadi pahlawan nomor 1. Katakan apa? Su Yuanzi bernyanyi dan berkata,
kami selalu memiliki hadiah dan hukuman yang jelas. Jika saudari Sunan benar-benar membicarakannya, dia akan diberi hadiah. Sama seperti jika dia tidak bisa membicarakannya, dia akan dihukum berat, bukan, Nenek. Nyonya Su menghela nafas, jika dia benar-benar melakukan ini, selain kepala departemen pemasaran kedua yang sekarang, aku akan membiarkannya memegang posisi wakil manajer umum dan memberinya uang tunai 500.000. Mendengar ini, Su Mei dan Su Yuanzi diam-diam bertukar warna. Dengan wanita tua itu, mereka merasa tenang. Meskipun mereka tidak mengatakan hukuman khusus, hadiahnya berat, dan hukumannya harus berat. Lihat bagaimana jalan kecil itu berbalik kali ini. Pada saat ini, Sunan datang mengenakan pakaian profesional putih. Sunan akan datang. Duduklah dengan cepat. Semua orang menunggumu. Su Mei bangkit dengan hangat dan berkata sambil tersenyum, baru saja semua orang membahas untuk memberimu posisi wakil manajer umum dan uang tunai 500.000. Kamu adalah pahlawan nomor 1 dalam masalah ini. Su Yuanzi juga berkata dengan bantuan, kali ini, saudari Sunan telah memberikan kontribusi yang besar. Cepat ceritakan apa yang terjadi hari ini. Berapa banyak bagian penawaran yang telah kamu menangkan? Dengan kekuatan saudari Sunan, kamu harus memenangkan setidaknya 2 bagian penawaran. Sunan duduk tanpa ekspresi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tampak sangat tenang. Sunan, bagaimana ekspresimu? Su Mei tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia melihat penampilan pihak lain. Bukankah kamu gagal membuat kesepakatan? Oh, apa yang kamu katakan kamu lakukan? Nenek memberimu begitu banyak kepercayaan sehingga kamu mengacaukannya. Su Yuanzi juga mengikuti. Sunan, ini salah untukmu. Ketika kamu mengatakan ini kemarin, kamu harus mengambil pekerjaan itu dengan sukses besar. Semua orang mengira kamu percaya diri. Sekarang semuanya kacau. Aduh, bagaimana aku harus menyapa? Seketika, para kerabat keluarga Su mulai mengeluh satu persatu. Aku sudah kehilangan nyawaku. Ini bagus untuk Susi. Ya, nenek memberinya begitu banyak kepercayaan hingga dia mengacaukannya. Siapa yang membuatnya harus melakukan pekerjaan ini dengan sangat sukses kemarin? Ini hancur, sayang sekali. Melihat bahwa waktunya telah tiba, Su Yuanzi berkata dengan sungguh-sungguh kepada wanita tua itu, Nenek, kita selalu memiliki hadiah dan hukuman yang jelas. Karena Sunan mengacau, dia harus dihukum sebagaimana mestinya. Aku mengusulkan untuk memotong gajinya dan bonus selama 3 bulan, dan kemudian mengambil posisinya sebagai direktur departemen pemasaran kedua dan membiarkan dia kembali ke bisnis akar rumput untuk terus berlatih. Wanita tua itu tampak tidak yakin dan menatap Sunan dengan dingin. Sunan, katakan padaku apa maksudmu? Sunan masih tanpa ekspresi, melirik orang-orang, menatap wanita tua itu dan berkata dengan tenang, terima kasih, Nenek. Di masa depan, saya juga akan menjadi wakil manajer yang baik. Saya berencana untuk mengambil 200.000 dari bonus 500.000 dan menyumbangkannya ke daerah bencana atas nama perusahaan. Hah, seluruh ruang rapat menjadi sunyi dalam sekejap. Sunan, apakah kamu gila? Su Mei berkata, yang sedang kita bicarakan sekarang adalah bagaimana menghukummu. Apa yang kamu bicarakan? Pop, sebelum Su Mei selesai berbicara, Sunan tiba-tiba mengeluarkan setumpuk kontrak dari tasnya dan melemparkannya ke atas meja. Dia berkata dengan tenang, Nenek, ini adalah kontrak yang saya bicarakan dengan grup Tian Cheng hari ini. Silakan lihat. Seluruh ruang konferensi kembali sunyi dan semua orang tercengang. Su Yuanzi pertama kali bereaksi dan mengambil kontrak itu. Dia baru saja membalik 2 halaman. Wajahnya tiba-tiba berubah dan berseru, tidak mungkin, 5 bagian penawaran, bagaimana mungkin? Semua orang terkejut, bagaimana mungkin? Coba saya lihat. Su Mei memenangkan kontrak, membalik beberapa halaman dan menunjukkan ekspresi yang lebih berlebihan daripada Su Yuanzi. Ini adalah kontrak kerjasama untuk 5 bagian penawaran. Luar biasa. Harapan mereka sebelumnya, apalagi 5 bagian penawaran, bersyukur memenangkan 1 bagian penawaran. Dan semua uang di atas diarahkan ke keluarga Su, yang setara dengan grup Tian Cheng yang mengirimkan uang langsung ke keluarga Su. Coba saya lihat. Nyonya Su tidak sabar. Dia mengambil kontrak dan membaliknya dengan hati-hati beberapa kali. Seluruh wajah keriput bergetar karena kegembiraan. Hebat. 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 Sunan, kamu adalah pahlawan nomor 1 keluarga Su kita. Tidak mungkin, itu pasti salah.
Su Mei hanya merasa kepalanya kosong dan mendesis di bagian bawah. Berapa banyak perusahaan besar yang mungkin tidak dapat memperoleh bagian penawaran? Mengapa dia dapat memenangkan 5 bagian penawaran? Selain itu, ketentuan kontrak di atas memberi kita uang. Orang-orang dari grup Tiancheng bukanlah orang bodoh. Kontrak harus dipalsukan. Sunan, kejahatan apa yang harus kamu lakukan jika kamu memalsukan kontrak untuk membodohi nenek? Hehe, Sunan tersenyum tenang, hitam di atas putih, dengan stempel grup Tiancheng dan tanda tangan Zhang Gaoping, Presiden grup Tiancheng. Apakah ini dipalsukan? Su Mei tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa IQ Sunan tidak cukup rendah untuk memalsukan kontrak, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Itu, tidak palsu, itu semua benar. Wanita tua itu berkata dengan gembira, saya telah melihat tanda tangan Presiden Zhang Gaoping. Pasti dia yang menandatanganinya. Ada 5 bagian penawaran, 5 bagian penawaran. Keluarga Su kita akhirnya keluar. Pak Tua, buka matamu dan lihatlah. Keluarga Su kita telah bekerja sama dengan Tiancheng, dan akhirnya kita keluar. Saat dia berbicara, dia menangis terseduh-seduh. Sejak kematian Pak Tua Su, wanita tua itu telah mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk pekerjaannya, hanya untuk memenuhi keinginan terakhir Pak Tua Su dan menjadikan Su sebagai perusahaan kelas 1 di kota Nanjiang. Transisi ini pasti panjang dan penuh ketidakpastian, tetapi sekarang bisa bekerja sama dengan grup Tiancheng, dan masih ada 5 bagian penawaran sekaligus. Ini jelas merupakan perkembangan yang sangat pesat. Tidak heran wanita tua itu akan sangat gembira. Nenek, selain ini, aku punya kejutan untukmu. Sunan tersenyum pada wanita tua itu.